Saudara, temuan kamera pemantau atau CCTV oleh polisi diharapkan bisa segera mengungkap terang kasus tewasnya polisi di rumah dinas Jenderal Bintang 2 ini. Sementara Kompolnas menyatakan akan menelusuri dan memeriksa alasan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo tes usap PCR saat insiden terjadi. Polisi akhirnya menemukan rekaman kamera pemantau atau CCTV yang jadi kunci pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyatakan rekaman CCTV yang ditemukan tengah diperiksa di laboratorium forensik. Andi menegaskan Polri akan mengumumkan hasil rekaman CCTV yang dapat mengungkap kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Beberapa bukti baru ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Sebelumnya pada 12 Juli lalu, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto sempat menyebut sejumlah kamera pemantau di rumah Irjen Verdi Sambo dalam keadaan rusak. Kamera pemantau itu disebut rusak sejak 2 minggu sebelum terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Kejanggalan soal CCTV sempat dilontarkan Ketua RT lokasi rumah Kadif Propam Polri di daerah Duren 3, Jakarta Selatan. Ia menyebut ada penggantian CCTV di pos dekat rumah dinas tersebut pada hari Sabtu atau sehari setelah kejadian. Itu digantinya kapan, Pak? Digantinya hari Sabtu. Hari Sabtu? Ya. Siapa yang ganti, Pak? Ya dari mereka. Karena saya tahunya hari Senin. Sementara itu, Kompolnas menyatakan tim khusus akan mendalami temuan CCTV. Kompolnas juga akan memeriksa saksi, petugas dan alibi tes PCR yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Saat insiden baku tembak terjadi antara Brigadir J dan Baradae, Irjen Verdi Sambo mengatakan dirinya sedang melakukan tes usap PCR. Oh, termasuk itu di dalam. Akan dicek alibinya, akan dicek bagaimana saksi-saksinya siapa dan sebagainya. Petugas yang menangani siapa dan sebagainya. Keberadaannya juga akan dicek, Pak? Iya. Kejanggalan juga diungkapkan pihak keluarga. Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menyebut ada luka jeratan di leher almarhum. Bukti ini memperkuat dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang, karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Pengungkapan hasil rekaman CCTV jadi yang paling ditunggu publik. Hal ini terkait kejelasan penyebab tewasnya Brigadir Yosua yang memperlihatkan banyak kejanggalan dan menimbulkan kontroversi. Belum lagi kejanggalan luka pada jenazah Brigadir Yosua yang diungkap pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perkembangan terkini dari kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Triksi Valencia yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta dan juga ada Revi Desantra berada di lokasi tempat kejadian di Duren 3 Jakarta Selatan. Kita akan ke Mabes Polri terlebih dahulu bersama Triksi Valencia. Triksi, selamat siang.
Pasca penonaktifan 3 perwira, apa kini langkah dari kepolisian dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua ini? Ya Nilo, tentu tetap melakukan penyidikan secara transparan, objektif, dan juga akuntabel. Ini yang sudah menjadi komitmen dari kepolisian dalam sejak pertama kali tim khusus ini dibentuk dan melakukan pengusutan terhadap kasus ini. Saat ini pun kasusnya juga sudah naik status dari penyelidikan dan juga menjadi penyidikan, di mana ini juga menjadi salah satu bukti bahwa memang penanganan yang dilakukan oleh tim khusus ini juga ada kemajuan. Selain itu juga salah satu langkah serius kepolisian yang sudah diambil adalah seperti beberapa hari kemarin dan juga beberapa hari yang lalu melakukan penonaktifan terhadap 3 perwira Polri yang tadi juga sudah disebutkan, yakni Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan yakni Kombes Budi Herdi Sustianto. Ini tentu untuk menjaga akuntabilitas, objektivitas dan juga transparansi dalam penanganan penyidikan yang sedang berlangsung. Memang saat ini kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya, Nil dan juga saudara, namun tetap mendapatkan pengawasan dari Bareskrim Polri. Dan nantinya setiap informasi, setiap perkembangan atau fakta-fakta terbaru yang kemudian didapatkan oleh tim khusus ini nanti akan disampaikan melalui satu pintu dari Mabes Polri, Nil dan juga saudara. Tapi tentu salah satu komitmen juga yang sudah disampaikan adalah membuka akses terhadap pihak eksternal yang juga dilibatkan maupun juga berjalan secara independen dalam ikut mengusut tuntas kasus yang menewaskan Brigadir Yosua ini, Nilu dan juga saudara, yakni dari pihak Kompolnas dan juga dari pihak Komnas HAM. Dimana kalau dari Kompolnas sendiri sampai saat ini juga sudah menemui pihak keluarga Brigadir Yosua, sudah mendatangi rumahnya yang berada di kawasan Jambi, memintai keterangan keluarga dan juga tentu melakukan perunutan baik dari jenazah tiba kemudian sampai pemakaman. Nah, segala informasi terkait segala informasi baik foto maupun juga video yang bisa dijadikan bukti ini juga sudah dipegang, keterangan juga sudah dipegang atau sudah dikantongi oleh pihak Kompolnas. Tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang juga sudah mengantongi beberapa informasi seperti foto atau video yang disampaikan oleh keluarga. Tentu ini bisa menjadi bukti juga yang bisa menjadi bukti dalam pengusutan yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Jadi pihak Polri ini juga bukan hanya bekerja secara internal saja, tapi melibatkan pihak eksternal untuk tetap menjaga objektivitas, transparansi dan juga akuntabilitas yang sudah dikomitmen, yang sudah dijanjikan oleh pihak Polri sendiri dalam pengusutan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua ini. Gitu. Bagaimana kemudian dengan hasil investigasi dari tim khusus, Triksi? Apakah ada kemajuan sejauh ini? Ya, kalau misalnya melihat dari sejak pertama kali kasus ini kemudian mencuat dan ditangani oleh pihak kepolisian, tentu saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup baik ya, Nilu dan juga saudara, dari dibentuknya tim khusus. Kemudian juga yang terbaru adalah penemuan informasi dari CCTV atau kamera pemantau yang ada di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo maksud kami. Nah, ini meskipun belum disampaikan secara detail apa yang menjadi isi dari kamera pemantau tersebut, kemudian dari titik mana kamera pemantau tersebut didapatkan informasinya atau visualnya, tapi memang setidaknya ini sudah dikantongi oleh kepolisian dan saat ini berada di laboratorium forensik untuk dilakukan pendalaman yang sudah disebutkan tadi untuk mensinkronisasi data dan juga waktu dari kamera pemantau yang sudah didapatkan tersebut. Tapi tentu ini sudah menjadi salah satu titik terang, sudah bisa menjadi salah satu kunci yang didapatkan, maksud kami bisa digunakan untuk melakukan penyidikan dalam kasus tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua ini, Nilu dan juga saudara. Tapi selain itu juga satu lagi kemajuannya adalah di mana polisian atau Mabes ini juga sudah memberikan izin atau sudah mengkonfirmasi bahwa otopsi yang diminta oleh pihak keluarga atau Brigadir Yosua ini akan
dilakukan bukan hanya dari pihak internal Polri saja, tapi juga dari pihak lainnya seperti dari pihak swasta, kemudian juga dari RSCM dan juga dari 3 matra TNI dan juga dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Ini juga sudah diberikan izin, dan informasi terbarunya yang kami dapatkan dari kuasa hukum Brigadir Yosua adalah saat ini tim dari Mabes Polri dan juga tim dari kuasa hukum sedang berada di Jambi, Nilu dan juga saudara, untuk meminta keterangan, yakni juga untuk mengawal proses otopsi yang nantinya akan dilangsungkan. Tapi memang sampai saat ini belum diketahui kapan nantinya atau jadwalnya dilakukan otopsi ulang, tapi yang jelas saat ini sudah dimintai keterangan dari pihak keluarga. Setidaknya ada 11 orang saksi yang saat ini sedang dimintai keterangan di Polda Jambi, Nilu dan juga saudara. Nah, ini nanti kita akan tunggu seperti apa penanganan yang sedang berlangsung, penyidikan yang sedang berlangsung saat ini, yang tentu sekali lagi menggarisbawahi akuntabilitas, kemudian juga objektivitas dan juga transparansi ini dikedepankan untuk dapat publik mengetahui yang sebenarnya atau terang benderang dari kasus yang sedang bergulir ini. Nilu. Triksi Valencia, terima kasih. Dari Triksi yang berada di Mabes Polri, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Revi Desantra yang saat ini berada di Duren 3 Jakarta Selatan, lokasi tempat kejadian perkara. Kita ingin tahu banyak soal penemuan rekaman CCTV atau kamera pemantau yang didapatkan dari insiden di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. Revi, selamat siang. Apakah sudah ada keterangan dari Polri berapa lama pemeriksaan rekaman kamera pemantau akan berlangsung? Ya baik, selamat siang Nilo dan juga saudara. Kalau hingga saat ini kami memang masih menunggu konfirmasi dari pihak Polri terkait dengan berapa lama kemudian CCTV yang sudah ditemukan di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo ini akan diperiksa. Yang jelas informasi yang sudah kami dapatkan saat ini adalah memang betul beberapa CCTV kemudian ini sudah ditemukan oleh pihak tim khusus Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan saat ini sedang ditangani di laboratorium forensik. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan memang ada beberapa CCTV yang ditemukan di sekitar kawasan rumah Irjen Verdi Sambo. Dan yang menarik adalah CCTV ini memiliki tenggat waktu yang berbeda. Maka dari itu saat ini dari pihak Polri dan juga dari pihak penyidik di laboratorium forensik ini mendalami terlebih dahulu terkait dengan adanya perbedaan waktu tersebut, dan ini harus dilakukan sinkronisasi dan juga kalibrasi agar kemudian bisa melihat konstruksi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya memang terjadi pada saat tragedi saling tembak polisi antara Brigadir Yosua dan juga Baradae yang kemudian ini menewaskan Brigadir Yosua. Nah, inilah yang kemudian saat ini masih didalami oleh pihak Polri. Tetapi memang belum disampaikan secara detail sampai kapan CCTV ini akan diperiksa, tetapi yang jelas untuk kita ketahui pasti bahwa memang penemuan CCTV ini dapat menjadi sebuah langkah yang sangat konkret untuk kasus ini bisa menemui titik terangnya agar kita bisa sama-sama saling tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat aksi saling tembak polisi itu di rumah Irjen Verdi Sambo. Nilu. Ya, Revi, lalu apakah ada keterangan juga soal penggantian CCTV yang dilakukan sehari setelah insiden itu terjadi? Ya, kalau dari informasi yang sudah diberikan oleh pihak Polri mengatakan bahwa penggantian CCTV pada tanggal 9 Juli lalu itu adalah terkait dengan proses penyelidikan. Dari pihak polisi mengatakan bahwa decoder CCTV yang berada di depan rumah Irjen Verdi Sambo, lebih tepatnya di sekitar pos satpam, ini diganti dan kemudian ditaruh yang baru. Untuk yang lama ini diselidiki oleh pihak polisian. Nah, tetapi itu yang menjadi hal cukup janggal karena diketahui bahwa beberapa hari lalu ini CCTV yang berada di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo ini baru saja ditemukan. Artinya memang kalau dari keterangan Kombes Pol Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif pada saat itu, ini ada sedikit kejanggalan di situ, dan kemudian inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kombes Budi Herdi Susianto, dan juga selain itu ada Karopaminal di Propam Polri. Nah, kemudian inilah yang masih kita tunggu apakah itu memang benar bahwa CCTV yang berada di depan rumah Irjen Verdi Sambo ini benar-benar diganti karena alasan penyelidikan, atau justru CCTV yang memang berada di rumah Irjen Verdi Sambo yang sudah ditemukan beberapa hari lalu inilah yang menjadi bukti konkret terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah dari Irjen Verdi Sambo.
Nilu. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya juga ada Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV yang berada di Mabes Polri. Terima kasih rekan-rekan.